Karena Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal musdarul awal litashri' fi sadr al-Islam. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan sumber pertama bagi syariat di dalam permulaan Islam. Jadi sebelum Nabi, ya, belum ada sumber syariat Islam. Adapun syariat Nabi Isa bukan syariat Islam, tapi itu adalah syariat khusus bagi Nabi Isa dan umatnya. Sama juga dengan syariat khusus bagi Nabi Musa dan umatnya. Oleh karena ada beda, karena pada setiap nabi itu ada syariatnya masing-masing. Ya, meskipun semuanya disebutkan dengan Islam. Ma huwal Islam? Apa itu Islam? Islam itu adalah agama yang dibawa oleh semua nabi, mulai daripada Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi beda pada syariat. Kalau pada akidah satu pada akidah, berarti itu satu pada agama. Karena agama itu disebutkan dengan dinun, dana yadinu dinan. Dana itu patuh, dana telah patuh ia, yadinu sedang patuh atau akan patuh. Jadi patuh kepada tauhid dan patuh kepada, ya, Musa Nabiullah. Kalau pada masa Nabi Musa, patuh kepada Isa Ruhullah Nabiullah pada masa Nabi Isa, patuh pada Nabi Muhammad pada masa Nabi Muhammad. Jadi melihat kepada din itu satu sejak daripada Adam sampai kepada Muhammad. Cuma perbedaannya apa? Perbedaannya adalah pada syariat, pada hukum. Apa hukum yang diterapkan pada masa Nabi Adam? Boleh kawin antara anak dengan anak, asal tidak satu perut. Laki-laki yang pada perut ini boleh kawin pada adiknya yang tidak satu perut dengan dia. Demikian seterusnya. Tapi kalau syariat sesudahnya, apalagi syariat Nabi Muhammad, itu jauh sekali beda. Zaman dulu tidak ada, kalau meninggal ayah ataupun apa, tak ada kanun ataupun peraturan tentang pembagian harta pusaka. Sampai pada Muhammad alaihissalam sudah ada seluruh perkembangan hukum, maupun dari manusia untuk manusia, maupun, ya, dari manusia terhadap binatang dan sebagainya dan sebagainya. Itu lebih luas lagi. Itulah disinilah maksud daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku dibangkitkan oleh Allah adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Karena syariat Islam itu akhlak. Nah, boleh kita sembarang kawin aja, yang kan harus dikawinkan oleh wali, mesti ada saksi. Yang begitu-begitu itulah penyempurnaan daripada akhlak. Aku dibangkitkan, kata Rasulullah, untuk menyempurnakan akhlak. Dulu pada zaman dulu ada juga perkawinan. Tapi kalau melihat pada masa kita sekarang,
itu dikatakan apa yang terjadi pada zaman dulu itu tidak lagi atas akhlak, kawin kakak dengan adik. Kalau pada zaman dulu bolehlah, karena manusia sangat kurang. Yang ada manusia itu adalah antara keturunan Adam aja, antara anak-anak Nabi Adam, dan kemudian berkembang pada cucu-cucu Nabi Adam. Jadi itu, ya. Nah, wa minhu tu'khadul ahkam mimma yatalaqahu min al-wahyi syarif. Dan daripadanya Rasulullah difahamilah hukum-hukum sebagaimana daripada apa yang telah beliau terima akannya daripada wahyu yang mulia. Apa yang dibawa oleh Nabi, apa yang diterangkan oleh Nabi, itu sumber segala hukum. Tapi apa yang beliau, hukum-hukum yang ada dalam dada beliau adalah diterima, merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan Muhammad itu tidak bertutur, yang tuturannya itu timbul daripada hawa nafsunya. Tidaklah beliau itu, baginda itu, melainkan adalah merupakan wahyu yang diwahyukan oleh Allah. Wahyu yuha. Surah An-Najm. Wa ma kana li ahadin ghairihi minal muslimin yastaqilla bihukmi fi waqi'atin li nafsi aw li ghairihi. Dan tidak boleh bagi seorang pun selain dari Rasulullah, daripada orang-orang Islam, bahwa dia yaitu terasing pada hukum, pada satu kejadian buat dirinya sendiri atau bagi lainnya. Ya, artinya bagi kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku raja, maka hukum segala sesuatu bagi saya beda dengan rakyat. Tidak. Kalau dia itu orang kaya, tak sama hukumnya dengan orang miskin, beda. Tidak ada. Ini hukum yang Allah Ta'ala wahyukan kepada Rasulullah, itu adalah hukum yang berlaku pada Nabi dan berlaku pada umat Nabi. Tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lain. فَإِذَا عَرَضَ لِلْمُسْلِمِينَ أَمْرٌ يَقْتَضِي مَعْرِفَةَ حُكْمِهِ رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتباره المرجع الوحيد لهم يفتيهم ويفصل في خصومتهم بما نزل عليه من قرآن يتضمن من جواب ما سألوه عنه وإن لم ينزل عليه قرآن انتظر الوحي من الله حتى ينزل ببيان هذا ما سأله. Jadi apabila datang pada orang Islam suatu masalah yang dikehendaki untuk mengenal hukumnya, maka mereka rujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat Nabi itu adalah rujukan satu-satunya bagi mereka. Dia akan memberikan fatwa kepada umat muslim. Dia akan memutuskan pada perkara mereka dengan apa yang telah
Allah Ta'ala turunkan ke atasnya Nabi Muhammad berupa kitab suci Al-Quran yang mengandunglah kitab suci Al-Quran jawaban daripada apa yang mereka tanyakan kepadanya Nabi daripadanya masalah. Dan jika tidak turunlah ke atasnya Al-Quran, maka mereka tunggu wahyu dari Allah sehingga Allah Ta'ala turunlah wahyu itu ataupun sehingga menurunkanlah oleh Allah dengan keterangan pada apa yang ditanyakan oleh manusia daripadanya. Jadi begitu. Jadi Nabi, hukum yang beliau sampaikan itu bukan pula beliau ciptakan sendiri, tapi turun dari Allah, maka hukum itulah yang beliau sampaikan pada umat manusia. Walam yakun hadza mani'an min ijtihadi. Tapi di samping itu pula Rasulullah boleh juga melakukan ijtihad, ya, tapi bukan pada seluruh keadaan. Kadangkala Nabi berijtihad dan Nabi menerapkan, ya, pada para sahabatnya atas hasil ijtihadnya. Maka berijtihadlah mereka itu, lebih-lebih apabila adalah mereka itu pada tempat-tempat yang jauh. Ya, Rasulullah dalam hukum ya, turun dari Allah. Hukum yang turun dari Allah itu untuk semua manusia, bukan hanya untuk Nabi, tapi tidak ada pada umat. Jadi hukum yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad adalah merupakan hasil jawaban daripada pertanyaan para sahabat kepada beliau. Dari diiringi dari wahyu, dari diiringi dengan wahyu semuanya ataupun tidak? Itu maka dikatakan di samping wahyu juga tak ada ijtihad. Pada sebagian masalah para sahabat bertanya kepada Nabi, tapi tidak turun wahyu, maka Nabi juga berijtihad. Nabi berijtihad apabila tidak turun wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Jadi di situ barulah kita ketahui bahwasanya tasyri' yang pertama adalah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.